Jemaat House for All Nation di Calgary yang dikasihi Tuhan Yesus dan semua yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Salam sejahtera, shalom. Saya berharap sekali saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, ada sukacita, damai sejahtera di dalam hati. Nah, sekarang saatnya kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Yoel. Sebelum itu mari kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu sekali lagi pada sore hari ini mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, atas pemeliharaan, atas perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman kebenaran. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, yang membuka hati kami untuk ditanami oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu. Hamba berdoa supaya kiranya ada pengurapan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga firman yang disampaikan itu boleh tertanam dalam hati kami, tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Dan pada akhirnya supaya Tuhan semakin berkenan melalui kehidupan kami, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kami, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, amin, amin. Saya tadi waktu berdoa sungguh berharap, sungguh mau belajar beriman bahwa firman ini akan membangun, memberkati kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati sesama. Mari kita membuka Alkitab kita buka kitab Yoel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-18. Mulai ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, ya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Ya, perhatikan itu. Kita baca lagi ayat 21. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara, pohon anggur memberi kekayaannya. Luar biasa. Ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, seperti sedia kala. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan akan kelimpahan dengan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit. Jadi seperti diganti rugi sama Tuhan, ya, kerugian yang dulu oleh belalang itu. Ya, kemudian ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan lagi malu selama-lamanya. Ya, ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan,
adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk sebagai orang-orang yang terlepas. Haleluya, puji Tuhan, firman yang ajaib. Saudara-saudara, sebelum kita membahas ayat demi ayat, saya ingin memberikan penjelasan bahwa Kitab para nabi, Yoel ini seorang nabi. Kitab Yoel adalah termasuk dalam kitab para nabi. Kitab para nabi itu memiliki pola yang mirip, ya, baik itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan nabi-nabi yang lain itu punya pola atau struktur yang mirip, ya. Pada umumnya, kitab para nabi dimulai dengan kejatuhan bangsa Israel karena mereka tidak mentaati Tuhan atau menyembah berhala atau melakukan kejahatan, sehingga Tuhan kemudian mengirimkan malapetaka yang menyusahkan umat pilihannya ini, ya. Malapetaka itu bisa perang, dikalahkan oleh bangsa lain. Malapetaka itu bisa kelaparan, seperti dalam kasus kitab Yoel ini, wabah belalang, kalau yang masih ingat, yang mengikuti dengan sungguh-sungguh ibadah demi ibadah, minggu demi minggu. Malapetaka itu bisa berupa tulah dan yang lain-lain, tapi sesuatu yang tidak mengenakkan bagi bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel akan berteriak kepada Tuhan, ini kira-kira polanya, ya. Mereka akan mengeluh kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengirimkan seorang nabi. Nabi adalah juru bicara Tuhan, dan nabi ini akan berkata kepada bangsa Israel, engkau harus bertobat supaya tulah ini berhenti. Engkau harus bertobat supaya kesusahan ini berhenti. Engkau harus bertobat supaya engkau bebas dari masalah yang besar ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nabi dikirim oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel apa yang mereka harus perbuat jika mereka ingin lepas dari keadaan yang buruk ini, ya. Dan pesannya selalu bertobatlah, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Maka itu minggu yang lalu, bagi saudara yang mengikuti ibadah minggu yang lalu, kita belajar khusus tentang pentingnya pertobatan, bagaimana harus bertobat dan apa akibat kalau kita bertobat, ya. Nah, setelah Israel bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan Israel. Tuhan akan menjanjikan janji-janji berkat kepada bangsa Israel, ya. Setelah Israel bertobat, Tuhan memulihkan keadaan Israel. Di dalam kitab Yoel, titik di mana kisah bangsa Israel dari dihukum, ditegur, diminta bertobat sampai menjadi dipulihkan, itu titiknya ada di antara pasal yang kedua ayat 17 dan pasal yang kedua ayat 18. Jadi sampai pada ayat yang ke-17 pasal yang kedua, Yoel masih berseru-seru dan berteriak-teriak, bertobatlah. Tetapi pada ayat yang ke-18 pasal yang kedua, mulailah pemulihan, restorasi, berkat dijanjikan kepada umat Israel. Karenanya, kalau saudara-saudara memegang Alkitab cetak bahasa Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, mulai ayat ke-18 yang kita baca tadi, perikop itu diberi judul dengan janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Jadi, firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Minggu lalu kita sudah membahas pentingnya pertobatan.
panggilan pertobatan. Minggu ini kita belajar janji Tuhan kepada orang-orang yang bertobat. Dan saya berharap saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada minggu yang lalu, yang mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang lalu, juga mengambil langkah ketaatan untuk bertobat. Karena kalau saudara mengambil langkah ketaatan untuk bertobat, maka firman yang akan disampaikan hari ini bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan saja, tapi akan saudara alami. Saya percaya penuh karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Barang siapa yang bertobat, janji-janji yang akan kita bahas dalam kitab Yoel pasal yang kedua ini akan terjadi. Ya, haleluya. Maksud saudara, pengantar yang kedua, banyak pengantarnya ya, tapi ini penting sekali. Di dalam perjanjian lama itu ada pola bagaimana Tuhan bekerja dengan umatnya. Ya, ini penting untuk membahas khotbah hari ini. Nah, pola itu digambarkan dengan sebuah segitiga, ya, segitiga. Ini segitiga. Nah, segitiga itu ada 3 sudutnya. Sudut yang di atas, ya, ini saya gambar segitiga yang normal, sudut yang di atas, segitiga yang mudah. Kemudian ada 2 sudut di bawah, ya. Ada 3 sisinya dan ada 3 sudutnya. Nah, sudut yang satu, katakanlah yang di atas, itu adalah Tuhan atau Yahweh. Sudut satunya lagi yang di bawah, entah yang di kiri atau yang di kanan, itu adalah umat Israel, umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Dan sudut yang terakhir, yang di bawah juga, itu adalah the land, atau tanah, atau the promised land. Jadi di dalam perjanjian lama itu yang penting bukan hanya Tuhan dan umat Israel, tapi the promised land atau tanah perjanjian itu sesuatu yang amat sangat penting. Dijanjikan sejak zaman Abraham, ya, dan kemudian nanti akan salah satu puncaknya adalah Yosua itu bisa masuk ke dalam tanah perjanjian ratusan tahun setelah dijanjikan. Jadi ini bukan sembarang tanah, tapi tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Itu sebabnya gerakan Sionisme, bagaimana orang-orang Israel itu begitu memperjuangkan tanah di Palestina itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Kalaupun seandainya ada tanah yang baru begitu ya, dan kemudian orang Israel daripada kamu bersengketa terus di sana, perang saudara dengan orang-orang Palestina, orang-orang Arab di Palestina, sudahlah kamu pindah aja. Saya kasih tanah yang double besarnya, subur, kamu bisa membangun gedung-gedung yang tinggi, menjadi negara yang maju. Orang Israel tidak akan mau. Karena apa? Itu the promised land, the gift from Yahweh. Dia akan perjuangkan dan pertahankan mati-matian. Itu sebabnya perang di Timur Tengah, di Palestina tidak berhenti-berhenti. Karena apa? Karena orang Israel, orang Yahudi tahu bahwa this is the promised land, promised by God and given by God untuk mereka. Jadi kalau kita misalnya menjanjikan kepada bangsa Israel tanah yang baru, tanah yang lebih subur, yang lebih besar, mereka tidak akan mau. Mereka mau the promised land itu untuk mereka. Jadi tanah itu penting sekali. Tuhan, bangsa Israel, dan tanah. Nah, ini ada ekonominya, ada pola kerja, ya, namanya pola kerja. Nah, begini. Kalau bangsa Israel itu hidupnya baik, ya, perhatikan. Kalau bangsa Israel itu hidupnya baik, maka tanahnya itu akan diberkati Tuhan. Nah, ya, sudah gitu. Ini Tuhan, bangsa Israel, dan tanah. Saya tidak akan ngomong panjang-panjang. Tapi ini pola dalam perjanjian lama, pola dalam Alkitab sebetulnya, dan pola yang sebetulnya juga memberikan contoh dan teladan kepada orang Kristen. Kalau umat Israel hidupnya baik, Tuhan yang punya umat ini akan memberkati tanah, the land, di mana mereka tinggal. Tapi kalau orang Israel ini hidupnya tidak baik, Tuhan akan cursing, akan mengutuk tanah di mana dia tinggal.
Sebetulnya sebelum ada Israel, bahkan ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa dan Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Adam sudah diberi hukuman bahwa engkau akan bekerja keras, katanya akan bekerja keras gitu ya, dengan tanah. Kamu harus nyangkul, kamu harus, sebelumnya nggak pernah itu terjadi, sekarang kamu harus mengerjakan seperti itu ya. Sama terus baca Kejadian, saya baru setia membaca pasal demi pasal dalam Kejadian. Saya menemukan kalau umat Israel atau kalau orang-orang yang ada dalam Alkitab, bahkan sebelum ada bangsa Israel, hidupnya tidak baik, melanggar firman Tuhan, melawan Tuhan, tidak taat, maka tanahnya itu akan dihajar. Harus bekerja keras, menyangkul dan seterusnya. Gitu ya saudara ya. Sesuatu yang sangat-sangat simple. Nah, Tuhan mengatakan kalau engkau bertobat, nomor 1 tadi yang sudah kita baca, ayatnya banyak, saya tidak akan baca semuanya, tapi kita akan, maka itu ayat 18 ya, kalau sudah perhatikan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. His land. Ayat 21, jangan takut hai tanah. Padahal kalau kita masih ingat 2 minggu yang lalu waktu kita belajar mengenai apa yang terjadi di tanah-tanah Israel, kering, habis, terbakar oleh api. Tapi sekarang waktunya Tuhan memulihkan itu, memulihkan tanahnya, tanah yang dijanjikannya kepada Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel itu bertobat ya. Perhatikan sedikit-sedikit nih ya. Ayat yang ke-19, aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak, kamu akan kenyang memakannya. Dari mana gandum dan anggur dikirim? Dan minyak dari tumbuhan begitu ya. Dari mana gandum, anggur, dan minyak dikirim? Apakah dikirim via UPS? Tentu tidak. Dikirim lewat DHL? Tentu tidak ya. Tidak lewat FedEx. Tapi dikirim dengan cara apa? Dengan cara tadi yang kita baca, ayat yang ke 23, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu, seperti sedia kala, sehingga tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum dan tempat pemerasan akan kelimpahan dengan anggur dan minyak. Jadi bukan dikirim via DHL paket, tapi dikirim dengan hujan, membasahi tanah yang kering dan terbakar oleh api tadi. Kemudian karena tanah dibasahi, orang Israel bisa bertani kembali, bisa menanam pohon kembali, dan setelah itu bisa memunculkan anggur. Masih ingat 2 minggu lalu para pemabuk itu meratap kehabisan anggur. Sekarang anggur dikirim lagi, tanaman anggur tumbuh berbuah, gandum ya, jelai-jelainya bisa dipanen kembali. Lumbung-lumbung menjadi penuh, tempat pemerasan jadi kelimpahan akan anggur. Itu cara Tuhan bekerja. Dia turunkan hujan dan kemudian terjadi sesuatu yang hebat. Bahkan Tuhan mengatakan, masih ingat tadi ya, ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Masih ingat kita bahas tentang belalang-belalang itu. Artinya apa? Tuhan bahkan akan mengganti apa yang hilang oleh belalang-belalang ini. Jadi pada tahun itu, tahun setelah pertobatan Israel, bukan saja Tuhan memberikan hasil panen yang luar biasa, tapi dia bahkan mengganti kehilangan selama masa-masa wabah belalang itu. Jadi luar biasa sekali. Nah, apa itu janji yang pertama bagi orang-orang yang bertobat? Janji yang pertama tentu akan sangat mudah ketika kita membaca ayat-ayat ini, yaitu janji kecukupan. Ya, kecukupan. Bicara soal makanan, soal gandum, soal anggur, soal minyak. Ini semua bicara soal kebutuhan bangsa Israel akan dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan dicukupkan dengan kelimpahan. Ya, jadi kalau kita bertobat, kalau kita hidup baik, tadi Tuhan, umat Israel, tanah, kalau kita hidupnya taat kepada Tuhan, tidak melawan Tuhan, bertobat ya, maka Tuhan akan memberkati tanah kita. Ya, tanah kita itu orang Israel. Jadi kalau kita hidup baik, kita hidupnya taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati pekerjaan kita.
Dulu tanah, tempat usaha. Sekarang pekerjaan kita. Ya, entah pekerjaan kita sebagai pegawai di kantor, pekerjaan kita sebagai dokter, sebagai nurses, sebagai whatever. Kalau kita taat kepada Tuhan, the blessing is given, open our job. Jadi sumber penafkahan kita itu akan diberkati Tuhan. Ya. Tentu perhatikan juga, saya tidak mau menafsirkan terlalu panjang, terlalu detail. Ya, bagaimana kalau orang sudah hidup baik dan dia menginginkan ini dan itu kok tidak pernah bisa menerima, ya. Tentu jawaban saya akan sangat mudah sekali. Di dalam kitab Yoel ini yang dipenuhi oleh Tuhan tentu adalah kebutuhan dari umat Israel, ya. Kita mesti pandai-pandai membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua keinginan itu salah, ya. Tidak semua kesenangan yang kita impikan, yang kita inginkan itu salah. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kebutuhanmu akan dipenuhi olehnya kalau engkau hidup taat kepada Tuhan. Tuhan, umatnya, dan tanah. Nah, sebelum saya masuk kepada janji yang kedua, mungkin saudara akan bertanya kepada saya, apa iya sih Pak Eri? Kalau begitu Tuhan itu memberkati kita, tergantung dong pada hidup kita. Saya ingin mengatakan Tuhan tidak bergantung kepada kita. No, kalau Tuhan bergantung pada kita, dia bukan Tuhan. Tetapi Tuhan punya pola kerja, ya, yang kita sering sebut God's economy. Jadi Tuhan punya pola kerja, dia punya undang-undang, dia punya pattern bahwa kalau kamu hidup benar, aku akan memberkati lumbung usahamu. Kira-kira begitu. Apakah prinsip itu salah? Tentu tidak, ya. Dan bahkan mungkin bukan hanya agama Kristen yang mengajarkan itu, tapi bahkan mungkin semua orang yang beriman, apapun imannya dan apapun agamanya, akan mengajarkan bahwa jika engkau mentaati Tuhanmu dan kalau engkau hidup dengan baik dan taat, maka Tuhanmu itu yang manapun juga itu akan memberkati engkau. Tentu bangsa Israel atau iman Kristen tidak mencontoh ajaran agama-agama lain itu. Tetapi memang Alkitab sendiri menyaksikan hubungan antara Tuhan, umatnya, dan tanah ini. Tuhan sudah mengatakan, aku cemburu dengan tanahku. Aku kasihan dengan tanahku yang kering itu. Sekarang waktunya aku berikan hujan. Karena apa? Karena Israel bertobat. Karena umatnya bertobat. Nah, saudara, Tuhan tidak bergantung kepada kita, tapi dia punya pola kerja, dia punya sistem, dia sudah punya undang-undang, dia punya bylaws, dia punya hukum, bahwa kalau umatnya berbuat baik dan taat, lumbung usahanya akan diberkati. Jelas ya? Jadi Tuhan tidak bergantung kepada umatnya. Dia yang punya law, dia yang menetapkan the rule, the pattern, polanya atau modelnya itu seperti itu. Nah, saudara mungkin akan punya pertanyaan yang lain. Pak Eri, bagaimana jika seandainya ada orang yang hidupnya jahat, tapi jadi orang yang jahat suka menipu, tidak jujur, korupsi, dan seterusnya, tapi hidupnya bahagia secara materi. Biasanya itu, ya, hidupnya bahagia secara materi. Bagaimana ini Pak Eri? Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dinikmatinya sebagai kebahagiaan datang bukan dari Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Perjanjian Lama, jangan heran kalau engkau melihat orang fasik itu seolah-olah hidupnya itu bahagia. Kebahagiaannya bukan datang dari Tuhan. Ya, kita dipanggil dalam kitab Mazmur, kita dipanggil untuk tidak iri hati melihat orang fasik yang hidupnya seolah-olah diberkati Tuhan. Padahal bukan diberkati Tuhan. Mungkin dia kaya, mungkin dia punya banyak rumah, mungkin dia terkenal, mungkin pangkatnya tinggi. Tapi bukan dari Tuhan, hati-hati. Pertanyaan yang terakhir. Mungkin saudara akan bertanya kepada saya, bagaimana kalau orang yang sudah taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan mati-matian, hidupnya sengsara, ya? Kalau terjadi seperti itu bagaimana? Maka saudara-saudara, saya ingin mengatakan, kalaupun itu dari Tuhan, kalaupun kesengsaraan itu dari Tuhan, maka maksud Tuhan untuk mengizinkan
dia mengalami kesengsaraan itu bukan untuk menyengsarakan dia, tapi Tuhan punya rencana yang agung. Siapa contohnya? Ayub. Orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian digoda, bukan digoda tapi ingin diremukkan, ingin dijatuhkan oleh si iblis. Sebetulnya yang membuat sengsara itu si iblis. Tuhan mengizinkan. Tetapi perhatikan, Tuhan ada maksud mengizinkan. Maksudnya bukan untuk menyengsarakan Ayub, tapi untuk memperlihatkan bagaimana hambanya yang setia ini betul-betul taat kepada Tuhan. Dan lihat akhir hidupnya. Dia diberkati dengan double, triple, tidak tahu berapa kali lipat kelimpahan. Ya, jadi saudara mesti hati-hati. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul dalam otak saudara, dan saya sudah menyediakan jawabannya dengan cara yang sederhana. Tapi perhatikan prinsip ini. Ketika orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya baik dan taat dan apalagi ya, menuruti perintah Tuhan dan menyontoh keteladanan dan karakter Tuhan Yesus, maka lumbung usahanya akan diberkati Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan hidupnya akan dipenuhi. Ya, itu janji yang pertama. Janji yang kedua. Ya. Ayat 19. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Kalau ada bangsa yang menyerang dari utara, ayat 20, aku akan jauhkan itu daripadamu. Kalau ada kembali kalau ada yang menyerang dari utara tadi, akan kuusir mereka ke negeri yang kering dan tandus. Luar biasa ya. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Nah, ini saudara kalau mau lebih mengena, ini ayat 19 dan 20 mesti lihat peta Israel ya. Ini peta Israel di sebelah mana itu? Di sebelah, jadi ada di salah satu sisinya adalah Mesir, ya, Mesir di sebelah baratnya Mesir, gitu ya. Di sebelah timurnya Arab. Nah, kemudian Israel seperti semenanjung begitu. Di sebelah baratnya laut, di bawahnya laut, di sebelah timurnya juga laut, ya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada bangsa yang menyerang Israel, itu hampir pasti dari utara, tidak bisa masuk dari selatan, karena dari selatan itu dari laut, ya, tidak ada bangsa tetangga, adanya laut, begitu ya. Dan pada waktu itu mungkin belum umum menyerang melalui laut. Jadi bangsa yang menyerang datangnya dari utara ke Israel, ya. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan apa? Akan dijauhkan ke tanah yang kering dan tandus. Bukan cuman Israel akan dilindungi, tapi bangsa yang akan menyerang ini akan dikutuk begitu ya. Lalu barisan depannya akan dibuang ke laut yang sebelah mana itu, barat atau timur, dan barisan belakangnya ke laut yang satunya lagi gitu ya, ditenggelamkan, kira-kira begitu. Nah, yang kedua saudara, janji Tuhan kepada orang yang bertobat, janji Tuhan kepada orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh mengikut dan beribadah kepada Tuhan Yesus adalah perlindungan. Perlindungan. Saudara, hari-hari ini kita banyak berdoa untuk perlindungan Tuhan. Kita bersyukur untuk perlindungan Tuhan atas House for All Nation di Calgary. Meskipun sudah lama kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi Tuhan melindungi kita. Tuhan menyertai kita. Amin, ya, amin. Ya, kita bersyukur untuk itu. Barangkali tidak ada doa yang lebih penting daripada doa mohon perlindungan Tuhan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari virus, coronavirus. Perlindungan dari terjangkit coronavirus. Betul kan? Itu penting sekali. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, di tengah-tengah coronavirus yang terus naik kasusnya, ada kecelakaan pesawat terbang, ya, baru terbang hanya sekian menit, plunging, jatuh ke dalam laut. Ada gempa bumi dan masih terus di tempat-tempat yang baru. Minggu lalu kita sudah mendoakan Indonesia, kemudian ada tempat-tempat yang baru yang kena gempa bumi lagi, tanah longsor, banjir, di mana-mana. Minggu lalu kita baru berdoa untuk Kalimantan Selatan dan kemudian Manado juga dilanda banjir, ya. Maka yang paling penting itu bukan
bukan lagi mobil mewah, bukan lagi uang yang banyak, bukan lagi perhiasan atau emas dan segala macam. Yang paling penting adalah God's protection, perlindungan Tuhan itu yang paling penting yang kita nantikan. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini menjanjikan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan dan hidupnya baik kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosanya akan dilindungi Tuhan. Kalau ada bangsa, pada waktu Israel diserang bangsa lain, bangsa itu akan diusir dan dijauhkannya. Anak-anak saya yang kecil-kecil, yang dua, Elliot dan Giver, sekolah di sekolah Kristen. Sebenarnya sekolah Kristen dan sekolah non-Kristen saya pikir semua sama saja. Sama dalam arti saya tidak mengatakan bahwa yang Kristen lebih baik atau yang non-Kristen lebih baik. Semua sama saja. Kebetulan sekolah yang di mana anak-anak saya belajar adalah sekolah yang dimiliki oleh satu gereja yang Injili, gereja yang Injili itu gereja yang sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan, punya kehidupan doa yang sungguh-sungguh begitu ya. Dan beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan Keiko. Keiko sekolah ke public school kebetulan di seberang gereja itu ya. Dan sudah berkali-kali sejak masuk ke sekolah itu ada siswa yang terkena COVID-19 positif ya. Ada siswa lain lagi kena positif, ada siswa lain lagi kena positif. Dan kalau siswa yang kena positif itu pernah satu kelas dengan anak saya, maka anak saya juga harus dikarantina selama 14 hari. Ya, nanti boleh masuk sekolah lagi, dan kemudian kalau ada yang kena lagi, yang satu kelas dengan dia, maka dia harus karantina lagi 14 hari. Sampai hari ini belum ditemukan satu kasus pun di sekolah anak-anak saya yang dua, yang the boys, yang di sekolah Kristen, sekarang masih sekolah Kristen ini. Jadi saya berdiskusi saat di mobil dengan Keiko, kenapa ya? Ya kita bicara-bicara, mungkin karena sekolahnya Keiko adalah sekolah yang besar. Memang betul size-nya lebih besar, 2 kali lipat dari sekolah Kristen di mana anak saya yang laki-laki belajar. Tapi saya bilang kepada dia dan dia mengatakan iya, saya senang sekali. Saya katakan bukan hanya itu Keiko, sekolah ini, sekolah yang Kristen tadi mengajak kita para orang tua untuk sungguh-sungguh berdoa supaya ada perlindungan dari Tuhan. Dan saya bilang kepada Keiko, saya percaya sekali bahwa pemilik sekolah ini, gereja yang punya sekolah ini pasti berdoa dengan sungguh-sungguh untuk perlindungan Tuhan. Ya, saya tidak tahu, saya tidak mau meramal apa yang akan terjadi besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan, tapi menurut saya apa yang saya lihat dari sekolah anak-anak saya yang laki-laki di sekolah Kristen ini luar biasa ajaib. Sampai hari ini belum ada satu kasus yang dialami oleh entah itu guru, entah itu siswa di sekolah itu. Luar biasa perlindungan Tuhan ya, luar biasa ajaibnya perlindungan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa semua sekolah Kristen akan mengalami hal yang sama, bukan itu. Tetapi semua orang yang hidup taat kepada Tuhan, yang hidup selalu bertobat jika dia bersalah, melakukan dosa, bertobat dengan rendah hati, dan berbalik kepada jalan yang benar, maka janji Tuhan adalah perlindungan, protection. Ya, janji yang ketiga. Mari kita melihat masih pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Nah, saudara, perhatikan. Orang tua, teruna, anak-anak, perempuan, dan laki-laki, tuan dan hamba. Artinya apa? Semua orang. Di era yang lama, masih ingat 2 minggu yang lalu, semua terkena wabah belalang. Entah itu orang yang bekerja di rumah Allah, entah itu petani, pengusaha, semua orang yang bekerja, entah itu pemabuk, bahkan binatang sekalipun, mereka terkena dampak dari
wabah belalang ini. Tapi di era yang baru, di zaman yang baru ketika bangsa Israel dipulihkan, maka semua orang tidak peduli, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, tuan dan hamba, semua itu akan dipenuhi, mendapatkan menerima curahan Roh Kudus. Mereka akan bernubuat, mereka akan bermimpi, mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yang menarik tentu di dalam Kisah Para Rasul dikutip di sana ayat ini dan mengatakan bahwa sekarang yang terjadi ini pada hari Pentakosta, inilah nubuatan yang dituliskan oleh Yoel. Nah, saudara-saudara, oke, dalam Perjanjian Baru itu adalah nubuatan dari Yoel. Tetapi ketika Yoel mengatakan ini, ketika firman Tuhan mengatakan ini, itu bukan semata-mata hanya nanti pada Pentakosta akan terjadi, tapi ini juga akan terjadi pada era yang baru. Ketika bangsa Israel bertobat dan dipulihkan, bukan hanya kebutuhan jasmani dipenuhi oleh Tuhan, bukan hanya perlindungan fisik, protection diberikan oleh Tuhan, tetapi juga ada the Spirit. Dan dalam Perjanjian Lama, Spirit itu melambangkan kehadiran Tuhan, the presence of God, bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi dia mengatakan, kalau engkau berubah setia dan kembali dan bertobat kepadaku, aku akan ada di sana. Bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua orang. Jadi ya tidak usah berpikir pusing-pusing. Wah, pada bernubuat, wah pada bermimpi, wah pada dapat vision, kok aku tidak pernah dapat. Ya, intinya dalam kitab Yoel yang Tuhan ingin sampaikan adalah ketika engkau berbalik kepadaku, bertobat dan hidup sungguh-sungguh, hidup taat di hadapanku, maka my presence itu bisa engkau rasakan dengan real, dengan nyata sekali. Sehingga suatu mimpi bukan hal yang aneh, suatu penglihatan bukan hal yang aneh, suatu nubuat juga bukan hal yang aneh. Ya, kalau saudara dengar orang bernubuat, apa ini? Kalau ada yang bersaksi dapat mimpi, apa ini? Kalau ada yang dapat penglihatan, ini penglihatan benar apa enggak ini ya? Kira-kira begitu ya. Nah, Tuhan mengatakan, you tidak perlu heran. Kalau you bertobat dan kembali itu taat kepadaku, maka these things, hal-hal yang ajaib ini, Tuhan mengatakan ya, ayat 30, mujizat di langit dan di bumi akan terjadi. Artinya apa? The presence of the Lord itu will be real in our lives. Janji yang ketiga ini luar biasa. Jadi bukan hanya fisik kita yang diperhatikan Tuhan, kebutuhan makan, kebutuhan uang, kebutuhan sekolah, kebutuhan hidup kita yang dipenuhi Tuhan. Bukan hanya protection, tembok melawan musuh-musuh asing yang disediakan Tuhan, tetapi juga His presence. Rohani kita, jiwani kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan dengan His presence. Mujizat terjadi akan sangat biasa. Kalau apa? Kalau Tuhan sungguh-sungguh hadir di antara umatnya. Penglihatan, vision, mimpi adalah hal yang biasa. Kalau apa? Kalau orang itu hidup bergaul erat dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kehadirannya itu dengan nyata. Luar biasa ya saudara ya. Nah, ayat yang terakhir yang saya mau ajak kita baca. Mari kita lihat ayat yang ke-27. At the end, ya kira-kira begitu ya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang-orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi goal dari semuanya ini, kenapa orang Israel yang tadinya memberontak kepada Tuhan, kemudian dihukum oleh Tuhan dengan wabah belalang. Kemudian melalui Nabi Yoel dipanggil untuk bertobat. Dan kemudian setelah bertobat keadaannya dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memperkenalkan God's economy? Tuhan, umatnya dan tanah. Kalau engkau hidup taat, engkau diberkati. Kalau engkau hidup taat, engkau dilindungi. Kalau engkau hidup taat, maka aku hadir dalam kehidupanmu. Kenapa semua itu
ditimpakan atau diizinkan Tuhan dialami oleh bangsa Israel. Tujuannya ayat ke-27, bahwa pada akhirnya engkau tahu bahwa aku adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan supaya engkau tahu bahwa aku menyertai engkau, engkau tidak pernah aku cuekkan. Aku selalu hadir meskipun saat engkau dihukum, meskipun saat engkau dalam keadaan yang sakit dan lemah, meskipun engkau ada dalam lembah yang gelap dan kelam, aku hadir. Karena pada waktu engkau bertobat, aku akan reveal myself, memulihkan keadaan. Ya, ingat, tujuannya apa? Kita hidup bisa up and down, di lembah, di gunung, susah dan senang. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa. Kadang-kadang mendapatkan yang kita inginkan, kadang-kadang tidak mendapatkan yang kita inginkan. Tujuannya hanya satu, supaya engkau dan aku tahu bahwa Tuhanlah, dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain, dan dia hadir menyertai kita. Dia hadir menyertai kita. Kalau hidup kita itu senang terus, kita tidak berasa Tuhan hadir ya. Kita berasanya, oh, I'm a good man, I'm a good woman, I'm a strong man, I'm a strong woman, I'm a hardworking man, hardworking woman. Kalau hidupnya senang terus. Tapi kalau hidupnya senang terus susah, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Diangkat Tuhan, senang lagi. Then we say, oh, God is with me. And one day kita jatuh lagi. Kita nangis di depan Tuhan, God help me. Dan kemudian Tuhan datang mengangkat kita. Then we know His presence. He is with us, Emmanuel. Tuhan itu beserta dengan kita. Haleluya, saudara ya. Saya sungguh berharap firman Tuhan pada hari ini menolong kita, menguatkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup di dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji mencukupkan kebutuhan-kebutuhan saudara. Ini janji Tuhan. Tidak boleh khawatir. Janji Tuhan. Percaya firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Firman-Nya yang iya dan amin. Yang kedua, perlindungan diberikan Tuhan kepadamu dan kepadaku. Kalau kita hidup benar, taat, dan dalam pertobatan kepada Tuhan. Yang ketiga, His presence. Bukan hanya kebutuhan jasmani, bukan hanya perlindungan jasmani. Tapi Tuhan, kehadirannya itu real dan nyata di dalam hidup rohani kita. Hidup rohani kita bukan hidup yang biasa-biasa lagi. Hidup rohani kita menjadi hidup yang bersemangat, yang berapi-api untuk Tuhan. Semua itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tahu He is the one. He is our God. And He is with us. With us.